Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 10 Maret tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel bab 3 ayat 25 dilanjutkan dengan ayat 34 sampai 43. Tatkala dicampakkan ke dalam tanur api, Azaria berdiri dan berdoa. Ia membuka mulut di tengah-tengah api itu, katanya, "Demi namamu ya Tuhan, janganlah kami kau tolak selamanya, dan janganlah kau batalkan perjanjianmu. Janganlah kau tarik kembali daripada kami belas kasihanmu, demi Abraham kekasihmu, demi Ishak hambamu, dan demi Israel orang sucimu, yang kepadanya engkau telah berjanji memperbanyak keturunan mereka, menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi atau penguasa, tiada kurban bakaran atau kurban sembelihan, kurban sajian atau ukupan, tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu serta ribuan anak domba tambun. Demikian hendaknya kurban kami di hadapan-Mu pada hari ini, berkenan seluruhnya kepadamu. Sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya kepadamu. Kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu, dan wajah-Mu kami cari. Janganlah kami kau permalukan, tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu dan menurut besarnya belas kasihan-Mu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35.
Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istri, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kerahiman mengalahkan keadilan. Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian, terpisah dari Allah. Itulah keadilan dari Allah bagi manusia yang memilih untuk jatuh dalam dosa. Namun hati Allah menangis ketika Ia mesti menjalankan keadilannya bagi manusia yang diciptakannya. Kerahiman Allah mengalahkan keadilannya. Meskipun harus menghukum manusia yang berdosa,
Hati yang penuh pengampunan mencari jalan untuk manusia yang berdosa. Manusia bukan milik Allah lagi ketika jatuh dalam dosa. Supaya menjadi milik Allah lagi, mesti ada yang menggantikan posisi manusia. Yesus Kristus rela menggantikan posisi manusia dan menerima segala hukuman yang seharusnya ditanggung manusia, supaya manusia itu selamat. Itulah kerahiman Allah bagi kita. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sungguh menjelaskan bagaimana kerahiman Allah yang luar biasa bagi kita yang berdosa. Kehadirannya saja menunjukkan belas kasih Allah yang sangat besar. Setiap manusia yang berdosa bukanlah milik Allah lagi. Ibarat mereka dijual untuk pelunasan dosa mereka, situasi tersebut pada zaman Yesus sudah lazim dilakukan. Dijual berarti keluar dari komunitas Allah. Namun karena cinta Allah yang besar kepada manusia, Ia rela mengampuni manusia dengan menghapus surat hutang manusia. Namun penghapusan hutang tidaklah terjadi begitu saja. Perlu ada yang menggantikan posisi. Karena upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Itu artinya perlu ada yang mati demi menggantikan manusia. Penghapusan hutang akan dosa tidak berarti Allah menghilangkan keadilannya, namun Allah menggantikan manusia yang seharusnya mendapat hukuman dengan pribadi yang lain, yakni putranya sendiri. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua adalah orang yang berhutang budi kepada Allah melalui Yesus Kristus. Kita yang mendapat kerahiman serta pengampunan dari Allah secara cuma-cuma dalam sakramen pembaptisan, sakramen tobat, dan disempurnakan dalam sakramen Ekaristi, seharusnya juga melaksanakan pengampunan serta kerahiman kepada mereka yang menyakiti kita. Perbanyaklah menerima sakramen tobat dan Ekaristi dalam hidup kita. Maka kita akan merasakan cinta serta pengampunan Tuhan yang demikian besar, sehingga kita akan merasa lebih mudah untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.